Dulu tuh juga ada yang ini kan kalau masalah poligami itu selalu ada pro dan kontra gitu kan. Tadinya saya kan termasuk yang kontra, tapi begitu saya jadi pelaku dan saya belajar, nah saya sekarang jadi netral. Dan kalau misalkan saya ditanyain atau ada orang yang kontra, saya bilang belajar. Jadi segala sesuatunya itu harus belajar gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Dibuat main-main seperti itu aja gitu. Jadi untuk keluarga kami nggak ada penekanan ya gitu kan. Cuma kalau beda-beda akidah itu ya pastilah gitu kan gitu. Tapi kami sepakat kami tidak akan membawa itu untuk menjadi perselisihan seperti itu. Kebetulan juga anak saya yang nomor 2 tinggal sama adik saya yang Kristen, sama mama saya juga, dan malah alhamdulillah lulus SMP ini dia jadi tahfiz Quran seperti itu untuk juz 29 dan juz 30. Alhamdulillah banget. Perjalanan ibu jadi seorang mu'alaf itu udah berapa tahun ya? Itu menemukan proses yang berat, ya? Boleh cerita? Proses berat itu malah sepertinya dari orang Islam yang dari lahir ya. Gitu loh maksudnya gitu kan. Dalam arti dulu saya pernah di sebuah komunitas gitu kan. Dan saya juga pernah dijatuhkan gitu kan. Nah itu yang menjatuhkan juga orang-orang Islam dari lahir gitu kan. Nah di situ akhirnya saya mundur sampai saat ini. Saya tidak mau aktif lagi di dalam suatu komunitas. Maksudnya untuk menjadi pengurus atau menjadi koordinator gitu ya. Cukup saya menjadi anggota saja karena buat saya belum mampu. Karena saya tidak mau menjadi lilin gitu loh. Nggak mau jadi lilin. Itu juga guru saya juga yang ngajarin saya gitu kan. Jadi saya pernah hampir murtad kembali itu malah dari orang-orang Islam yang dari lahir itu gitu kan, yang mematikan karakter saya, yang memfitnah saya, yang mendeskripsikan saya gitu kan, sampai akhirnya saya mengembalikan posisi saya ke ketua umum gitu kan, untuk saya mundur gitu kan. Itu malah orang-orang Islam dari lahir, dan itu malah orang yang di dalam komunitas itu adalah orang yang nomor 1 istilahnya menghalau pemurtatan gitu ya. Tapi udahlah, itu masa lalu saya. Itu menjadi, sebetulnya itu mungkin kalau ibrohnya buat saya itu adalah ujian ya, ujian keimanan saya. Seperti itu, dan alhamdulillah sekarang saya masih tetap berdiri dan tetap memeluk agama Islam. Itu apa yang disudutkan ke ibu tuh kan sampai bisa murtad? Terus apa yang bikin ibu tuh tetap bertahan? Karena kalau saya pikir pada saat itu ya saya kurang paham ya, takutnya saya jadi malah menjelekan orang atau menggibah gitu kan. Tapi buat saya itulah kehidupan ya, itulah warna-warninya dunia gitu kan, yang mungkin posisi gitu kan, karena kan pada saat itu saya menjadi koordinator ya, dan sebetulnya saya juga awal berdirinya sebuah regional gitu ya di Bogor gitu kan, yang mungkin sampai hari ini juga nggak dianggap kali ya dulunya saya yang merintis gitu, tapi nggak apa-apa buat saya gitu kan itu. Tapi saya tetap ada satu keyakinan di hati saya gitu loh, tetap Islam ini lurus, dan tetap Islam ini tauhid gitu ya, dan Allah itu tetap Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu yang saya pegang teguh sampai sekarang. Jadi saya pikir itu adalah ujian keimanan, karena kan pada saat itu saya masih baru-baru tuh masuk Islam. Maksudnya kan kalau di bahasa orang, maksudnya saya dulu itu kan selalu ada lagu bagaikan bejana yang siap dibentuk. Itu mungkin saya seperti itu, sedang dibentuk sama Allah gitu kan, sedang diuji kemurniannya gitu kan, apakah betul-betul nih saya nih ini sama Allah gitu loh. Itu sih yang saya ibrohnya
yang saya tangkap gitu. Dan saya nggak mau menjadikan itu dendam atau apa, enggak. Itu suatu proses, suatu pembelajaran perjalanan hidup saya menjadi muslim. Ada keluarga saya yang suka bilang gitu, kamu sih masuk Islam gitu kan, udah tahu di di tempat yang sebelumnya gitu kan, udah enak gitu kan, terus ada ada juru selamat gitu kan yang bisa membawa kamu ke surga, kamu tinggalkan semua gitu kan. Nah, jadi saat ini saya harus kaya dalam arti dunia akhirat ya. Saya harus membuktikan ke keluarga saya bahwa Islam itu nggak miskin gitu. Emang dulu keluarganya memandang Islam tuh miskin, kere, radikal gitu? Ya. Ceritain nggak? Ya, pandangannya seperti itu. Pandangannya bahwa Islam itu radikal, bahwa Islam itu miskin gitu kan. Nah, jadi saya alhamdulillahnya sih dengan apa yang saya jalanin ini, akhirnya mereka mengetahui ya bahwa saya bukan golongan Islam yang radikal seperti itu. Komunikasi sama mereka? Baik, saya baik sama keluarga saya baik gitu kan, toleransi gitu ya. Itu salah satu contohnya yang tadi saya ceritakan bahwa anak saya ikut adik saya sekolah sama adik saya di Jakarta, dengan adik saya masih Kristen gitu kan, dan ibu saya juga Kristen. Alhamdulillah sekolahnya sekolah Islam dan anak saya menjadi tahfiz Quran. Dia hafal juz 29 dan 30 dan saya terharu banget karena pada saat wisudanya niatnya anak saya itu adalah mau memakaikan mahkota surga buat kedua orang tuanya. Saya sampai nangis karena dia dari 2,5 tahun itu kan kita bukan menjadi keluarga yang utuh gitu ya. Saya sama bapaknya berpisah dan udah gitu pindah agama lagi gitu kan. Itu adalah sesuatu perjalanan juga untuk anak-anak saya. Tapi saya alhamdulillah saya bahagia banget. Anak-anak saya adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang mengerti dan anak-anak yang semangat gitu kan. Dan dia bisa menunjukkan gitu bahwa tidak menjadi keluarga yang utuh bukan berarti juga mereka harus menjadi anak-anak yang broken home. Seperti itu. Ibu tuh sudah jadi muslim insya Allah udah sekian tahun lah. Tentu dulu pernah juga tadi cerita bahwa pernah benci Nabi Muhammad, Islam dan sebagainya. Kalau posisi itu sekarang ada pada orang lain dan ibu itu sekarang di Islam, jika ada orang yang mengatakan hal itu, hal-hal yang negatif pada ibu ya, hal-hal negatif terhadap Islam, apa ibu meresponnya itu? Saya jadi gini ya, sewaktu saya benci poligami, terus saya menjadi pelaku poligami, itu saya merasa Allah itu udah membuat hati saya itu jadi nggak ada cemburu. Itu kan aneh ya, maksudnya kita sebagai manusia aneh gitu kan, nggak mungkin ya kita nggak ada cemburu, tapi itulah Allah gitu kan. Allah tuh pada saat saya menjalani poligami, yang istilahnya pada saat itu saya benci gitu kan, tapi amazing banget gitu, hati saya nggak ada cemburu. Malah pada saat dulu saya bekerja gitu kan, pada saat saya gajian nih, saya ajak itu istri pertama itu, karena kebetulan umurnya masih lebih muda dari saya gitu kan, saya ajak ke mall, saya ajak jalan, saya traktir makan gitu kan, karena nggak ada rasa cemburu. Saya nganggapnya dia adik saya, saudara saya. Nah itu yang saya ambil ya dari yang dulu saya benci gitu kan itu. Terus udah gitu misalkan saya dulu tuh juga ada yang ini kan kalau masalah poligami itu selalu ada pro dan kontra gitu kan. Tadinya saya kan termasuk yang kontra, tapi begitu saya jadi pelaku dan saya belajar, nah saya sekarang jadi netral. Dan kalau misalkan saya ditanyain atau ada orang yang kontra, saya bilang belajar. Jadi segala sesuatunya itu harus belajar gitu kan. Kita menjadi orang yang apatis gitu ya, itu karena kita nggak belajar gitu kan, kita nggak mengetahui gitu kan. Tapi begitu kita mengetahui, kita belajar, insya Allah sih gitu loh, bisa menerima dengan baik gitu kan. Dan kebetulan kan kebanyakan mualaf juga senangnya tuh belajar gitu kan, sampai kalau kita lagi kumpul, kita lagi belajar juga, kita juga kadang-kadang rame bertanya gitu kan ke para ustadz gitu kan. Kadang-kadang yang menjadi
apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Karena kalau saya sendiri, kalau saat lagi belajar itu di otak itu banyak sekali pertanyaan yang kita tanyakan gitu, yang sebelum-sebelumnya itu mungkin kita nggak tahu gitu. Kalau saya, karena juga saya masih proses belajar ya, jadi kalau saya tidak tahu ilmunya, saya nggak tahu dalilnya, saya diem gitu kan. Nah, apabila saya tahu dalilnya, saya kasih tahu tapi tetap saya diserang gitu kan, saya diem, karena itu yang diajarkan oleh Ustadz, juga diajarkan oleh agama Islam sendiri kan, nggak suka perdebatan gitu kan. Jadi lebih baik saya diem aja. Sama seperti kasus pada saat poligami saya sudah mengalami, terus ada temen yang kontra tetap menyerang saya gitu kan. Terus akhirnya sekarang apa? Teman saya itu akhirnya belajar. Begitu dia belajar gitu kan, akhirnya dia bisa enak ngobrol sama saya tentang poligami, karena kita sama-sama di posisi yang sekarang netral tentang poligami gitu loh. Seperti itu sih. Jadi saya tidak akan berdebat gitu kan, karena kan memang kita harus menghindari perdebatan seperti itu. Jadi apalagi kalau ilmu yang saya dapatkan itu sangat kurang, saya nggak berani banget gitu, karena pertanggungjawabannya sangat berat. Pertanggungjawabannya adalah dunia akhirat kepada Allah. Jadi saya menikah lagi di tahun 2016, tapi itu hanya bertahan 8 bulan gitu kan, karena ya itu tadi, saya pikir saya hanya jadi istri kedua nih gitu kan, nggak taunya istrinya 4 gitu kan, ada istri lagi ketiga, keempat, waduh di situ saya nggak bisa kompromi gitu kan, karena buat saya cukup istri kedua aja. Istilahnya kita belajar untuk memahami kehidupan bertiga aja udah cukup rumit gitu kan, gimana kalau ini ada ketiga, keempat gitu kan. Aduh, akhirnya saya orangnya adalah tipe yang ngalah gitu kan. Ngalah bukan berarti ngalah gitu kan, maksudnya ngalah untuk berdamai dengan diri dan untuk menyehatkan pikiran juga ya, karena kalau terlalu banyak itu, kalau kemarin yang saya alami ya, nggak tahu kalau untuk orang lain gitu, itu banyak mudorotnya gitu, dan saya nggak mau seperti itu. Saya nggak mau dengan saya masuk Islam ini yang katanya bayi baru lahir gitu kan, tapi saya ternodai itu loh. Saya menghindari hal-hal seperti itu. Jadi saya pingin, andai kata, karena wafat itu bisa sewaktu-waktu ya, saya nggak mau saya masuk Islam ini saya penuh dengan noda lagi. Saya nggak mau, sayang banget gitu kan, dengan dapat hidayah yang menurut cerita-cerita hidayah itu mahal kan, emang betul-betul mahal gitu kan. Saya merasakan sendiri gitu kan. Jadi saya sudah dipilih sama Allah kedua kali ini, saya nggak mau. Jadi kalau yang agak-agak mudorot gitu, saya hindari gitu kan. Kalau misalkan ada yang datang nih ngelamar saya, mau menjadikan saya istri kedua, sekarang saya lebih pintar karena saya punya wawasan gitu kan. Akan saya tanyakan dulu, ada persetujuan nggak dari istri pertama, atau enggak istri pertama tahu nggak, seperti itu. Walaupun memang tidak perlu persetujuannya dari istri pertama, tapi istri pertama tahu nggak gitu. Terus udah gitu modelnya atau kamu nanti menjalankannya seperti apa nih, itu akan saya detail seperti itu, nggak kayak dulu gitu loh. Itu sih, jadi itu ibroh-ibrohnya tuh banyak banget lah gitu loh. Dan saya berpikir Allah langsung mengajari ya gitu loh, langsung mengajari dari kehidupan yang saya alami seperti itu. Jadi setelah itu saya bercerai hanya 8 bulan. Nah sampai hari ini saya tetap single, istilahnya saya belum menikah lagi ya. Kalau niat mau menikah lagi itu ada gitu kan, karena saya juga menyadari gitu, kita nggak bisa sendiri gitu ya, apalagi butuh temen curhat juga kayak gitu. Kalau untuk sekarang sih mungkin untuk kenyamanan aja gitu kan. Nah itu, jadi hanya 8 bulan, terus saya mengundurkan diri, terus udah gitu sekarang belum ada lagi karena lebih kehati-hatian aja sih, seperti itu. Pengalaman saya itu adalah selalu memperbaiki sholat itu ya, mungkin terutama juga untuk mu'alaf gitu kan ya. Kadang-kadang kan melihat saya tuh, dipikirnya saya tuh udah stabil gitu ya secara ekonomi. Kadang-kadang suka ada yang minta bantuan juga gitu kan ya, mungkin melihat dari ini saya, padahal saya juga belum apa-apa. Cuman yang saya pelajari untuk teman-teman mu'alaf, untuk mungkin teman-teman Islam juga dari lahir, itu yang nomor satu itu memperbaiki sholat, maksudnya memperbaiki hubungan kita sama Allah gitu loh. Selain wajib juga kayaknya harus menjalankan, bukan kayaknya ya, kayaknya harus menjalankan sunah-sunahnya gitu kan. Dan sholat tahajud itu amazing banget gitu ya. Selama saya menjadi mu'alaf, kalau saya punya hajat atau saya punya keluh kesah gitu ya dengan
tahajud sama Allah, kadang-kadang 3 hari aja gitu udah Allah tuh udah kasih jawaban, atau Allah tuh udah kasih jalan keluar gitu loh. Itu buat saya amazing banget. Jadi kalau ada temen gitu mualaf gitu kan yang merasa masih susah gitu kan, coba untuk dilihat apakah sholatnya tuh sudah benar gitu kan, apakah hubungannya juga antara ke manusia, ke temen gitu ya, teman saudara apa itu apakah juga sudah benar gitu. Kalau belum benar, banyak sholat tobat ya, kita minta maaf untuk diri kita sendiri, sama minta maaf untuk misalnya kita menyakiti atau membuat kecewa si A, si B, si C. Seperti itu sih yang saya jalanin selama ini. Dan banyak sholawat, banyak zikir, terus zikir pagi petang ya, itu rutin dijalankan gitu kan. Terus ya benar-benar harus apa ya, gigit kuat gitu ya, gigit kuat keimanan itu, gigit kuat ibadah itu gitu kan. Karena kalau enggak itu gampang apa sih namanya, gampang lepas gitu kan, jadi itu yang saya alami, itu yang saya jalankan. Jadi sampai saya tuh tidak, nih salah satu contoh adalah saya tidak nyaman kalau saya sholat di suatu masjid tapi saya nggak pakai mukena sendiri. Nah akhirnya mengitukan diri saya bahwa kemana-mana saya bawa mukena gitu kan. Itu supaya apa, saya nggak lupa untuk sholat 5 waktu seperti itu. Karena buat saya sholat itu juga bukan hanya menggugurkan kewajiban kita kepada Allah gitu kan, tapi bagaimana cara kita berkomunikasi juga sama Allah. Jadi ya kita harus nyaman. Nah salah satunya itu tadi, kalau misalkan di masjid saya tidak nyaman dengan istilahnya pakai mukena yang ada di masjid, saya nyaman pakai mukena saya. Nah itu nggak lupa tuh, selalu saya punya mukena itu di tas itu, saya selalu simpan mukena. Itu salah satu contoh sih, mungkin bisa untuk apa namanya teman-teman ini ya, apa menjadi contoh gitu aja. Sahabat ngaji cerdas, saya buka warung makan namanya Gado-Gado Mbok Demplon. Saya juga memproduksi bumbu-bumbunya, bumbu gado-gado, bumbu pecel Madiun, bumbu ketoprak, bumbu tahu telur. Dan alhamdulillah bumbu-bumbu saya ini sudah bersertifikat halal, sudah mempunyai izin PIRT, dan sudah memiliki haki. Nah, bagi sahabat-sahabat cerdas yang mau order itu boleh menghubungi saya di kontak di nomor WA yang ada di bawah ini di 0895 1524 5406. Nah, itu silahkan kalau yang mau order, tetapi untuk beberapa bulan ke depan mungkin saya belum dulu, saya skip dulu karena ada kesibukan yang lain. Dan saya juga jual rangginang, juga dodol muda, itu khasnya Bogor gitu kan. Alhamdulillah kemarin pada saat Ramadan banyak sekali pesanan gitu kan untuk rangginangnya. Silakan kalau sahabat-sahabat ngaji cerdas mau order, silahkan menghubungi nomor WA yang tadi saya sebutkan. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat ngaji cerdas yang melihat kesaksian ini. Semoga mendapatkan pencerahan, dan saya minta maaf apabila ada kata atau sikap saya yang kurang berkenan. Dan jangan melihat secara sepotong-sepotong ya, tapi dilihat dari awal sampai akhir supaya tidak ada salah persepsi atau salah penerimaan. Jadi saya terima kasih banget nih untuk sahabat-sahabat ngaji cerdas yang sudah melihat saya. Semoga kesaksian saya ini menjadikan inspirasi, menjadikan motivasi untuk kita sama-sama belajar, untuk sama-sama kita menekunkan kembali keimanan Islam kita. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya,
jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa? Kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus berpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini dan beda-beda ya karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non-muslim ke muslim dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.